Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang berbahagia, sekarang mulai hari Rabu ini kita daring kembali karena kondisi COVID-19 marak lagi, terutama di Lampung Selatan. Sehingga untuk sementara kita daring kembali. Untuk pembahasan kali ini adalah kita akan menyelesaikan penyelesaian siklus akuntansi yang pernah kemarin saya mulai. Nah, lebih baik kita akan coba dari awal lagi, yaitu dari membuat, pertama adalah memasukkan neraca saldo di jurnal atau neraca lajur. Jadi gini ya anak-anak sekalian, dalam termin ketiga siklus akuntansi perusahaan dagang ini kita akan menyelesaikan siklus akuntansi, yaitu berupa satu, membuat ayat jurnal penyesuaian, yang kemudian kedua kertas kerja atau worksheet, yang ketiga rekomendasi bank. Ini juga semuanya sama dengan jurnal penyesuaian nanti yang ada di situ, dan laba rugi, laporan perubahan modal, kemudian neraca dan arus kas. Berikutnya jurnal penutup, jurnal penyelesaian jurnal penutup, kemudian neraca saldo setelah penutupan. Oke, kemarin kalian sudah memulai dengan membuat atau masukkan neraca saldo ya. Neraca saldo ini yang ada di soal awal ini juga sebenarnya kalau kita lihat sama dengan hasil yang kalian kerjakan di akhir dalam pembuatan buku besar kemarin. Jadi ini harus sama ya, saldonya kan sama. Kita lihat saldonya mungkin kalian udah pernah buat ya, 3.83.260.000. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam neraca lajur. Bentar, kita cari dulu. Nah, di neraca lajur ini kalian masukkan dulu pertama kali neraca saldo awal ya. Nah, ini kalau ini sementara dalam ribuan, jadi nolnya hilangin 3. Tapi kalau kalian membuat yang tidak ada dalam ribuan, silahkan ya, mungkin lebih lengkap, tapi harus lebih kecil. Nah, caranya tadi masukkan dulu semua saldo-saldo yang ada di neraca saldo awal, ada saldo yang dibuat di akhir pada buku besar, kemudian masukkan ke dalam sini ya, 195 695.680.000 ya, semua kakaknya udah ngerjakan kemarin sampai saldonya ditulis 3.083.260.000. Nah itu. Nah, setelah itu kita akan membuat jurnal penyesuaian ya, membuat jurnal penyesuaian. Nah, ini kali ini akan saya jelaskan lewat ini atau nanti di buku yang lain. Nah, kemarin sudah dijelaskan di soal pertama ya. Soal pertama ini soalnya ya, ini jurnal untuk penyesuaian. Soal pertama di halaman 59/363. Nah, telah diterima rekening koran dari Bank Permata 3 Desember, interest revenue atau pendapatan bunga 4.500.000, bank service 100.000. Jadi kita ketahui bahwa interest revenue atau pendapatan bunganya lebih besar daripada biaya administrasi banknya, makanya kita kurangkan ya. Kita lihat ini terus revenue 4.500.000 dikurangi bank service tinggal 4.400.000, jadi itu sisanya berarti kasnya. Jadi jurnalnya
cash ing bank 4.400, bank service yang 100.000, dan interest revenue 4.500.000. Nah ini tuh yang pertama ya, yang pertama di soal pertama transaksi nomor 27. Sudah jelas? Dan soal kedua ini ada di transaksi nomor 28. Ini ada 5 transaksi ya. 5 transaksi. Nah, kalau nanti yang sudah disebut beban, maka nggak perlu dicari lagi, nggak perlu dihitung lagi, tinggal buat jurnal. Tapi kalau belum, maksudnya masih akhir, presiden akhir, itu berarti dicari dulu, dihitung dulu, termasuk taksiran kerugian piutang dihitung dulu, baru dibuat jurnal. Nah, sekarang yang pertama, persediaan akhir store supplies 7 juta. Persediaan akhir store supplies 7 juta. Ini artinya persediaan akhir perlengkapan toko sisanya ada 7 juta di akhir prodi akuntansi. Makanya harus dicari berapa biaya perlengkapan toko yang terpakai. Caranya dihitung dulu ya. Yang pertama store supplies di neraca saldo ya, saldo yang pertama kali kalau membuat tadi ya, store supplies ya 10.800.000, kita masukkan sini store supplies di neraca saldo 10.800.000, kemudian terus suppliesnya sendiri di penyesuaian tadi ya, tadi di store suppliesnya 7 juta, itu 7 juta. Jadi 10.800.000 dikurangi 7 juta ada 3.800.000. Itu yang terpakai adalah 3.800.000. Nah, ini dibuat jurnalnya. Jurnalnya kalau baca Indonesianya beban perlengkapan toko pada perlengkapan toko yang merupakan beban. Jadi store supplies expense pada store supplies sebesar 3.800.000. Nah, ini yang soal kedua, transaksi 28 nomor 1. Kemudian nomor 3 itu beban sewa toko. Nah, beban toko ini kan sudah ya, beban sewa toko ini kan sudah disebut beban, maka langsung di jurnal ya. Apa jurnalnya? Kalau bahasa Indonesia adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka. Nah, gimana itu jurnalnya ya? Ya, kita lihat aja yang sudah ada aja, tapi saya tutup. Gelap ya. Rent expense saja. Rent ini sewa, rent expense pada interest private rent ya. Nah, gampang gini aja, nanti kalian pada dapat kreditnya sebesar berapa di soal 2 juta. Jadi nanti di sini 2 juta. Karena nggak cukup ditulis ke sana ya, 2 juta dapat kreditnya. 2 juta ya, dapat kreditnya 2 juta. Rent expense pada private rent sebesar 2 juta ya. Atau kita hapus dulu. Nah, film ini ada di dalam kamar. Dan expense ya. Expenses pada private rent
sebesar 2 juta. Debit kreditnya ini 2 juta ya, debit kreditnya 2 juta ya, debit kreditnya 2 juta. Rent expense pada private rent sebesar 2 juta. Dan berikutnya adalah beban asuransi. Beban asuransinya sudah terus beban asuransi senilai 1.250.000 ya. Nah, gimana curangnya? Bahasa Inggris beban asuransi berarti asuransi dibayar beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Ya, bahasa Inggrisnya insurance expense pada private insurance. Private ini bermuka, private insurance senilai berapa? Senilai 1.250.000 ya, 1.200.000. Jadi insurance expense pada private asuransi sebesar 1.250.000. Kemudian berikutnya ya, berikutnya adalah yang keempat, taksiran kerugian piutang. Ini harus dihitung, dicari ya, ingat ini hapus lagi aja. Oh ya, ini udah saya buatkan. Nah, ini caranya ya. Yang pertama-tama, nah, kelihatan nggak nih? Panjangin. Jadi kerugian piutang 3% dalam soal ya, 3% dalam soal dikalikan dengan saldo piutang dagang atau account receivable ya. Dan piutangnya berapa? 3% kali saldo piutang dagang account receivable-nya 658.360.000, nanti hasilnya 19.750.500. Nah, kemudian dikurangi atau ditambah aluanse. Aluanse ini lihat di raca saldo awal ya. Aluanse. Nah, kalau aluanse ini ada di kredit ya, di kredit ya, maka akan mengurangi kerugian piutang. Tapi kalau seandainya di debit akan menambah kerugian piutang. Nah, ternyata ini ngurangi karena kredit ya. Jadi kerugian piutang 3% kali 658.350.000 hasilnya 19.750.500 dikurangi aluanse atau penyisian kerugian piutang sebesar 17.800.000, maka sisanya 1.950.500. Nah, ini yang harus dijurnal ya, kalian pernah belajar di kelas 11 ya sama Pak Sudari. Oke, masih ingat. Nah, gimana jurnalnya ya, panjang ini ya, kita lihat. Kurang jelas ya. Debt expense ya, jurnalnya ya, habis. Debt expense pada aluanse. Nah, lanjutannya ada di situ pada aluanse. Senilai berapa tadi? 1.150.000
1.950.500 ya, 1 juta bed depth expand pada allowance ya, panjangnya ada di situ 1.950.500. Nah, ini jurnalnya pada kerugian piutang ya, bad debt expand pada allowance. Atau spidolnya mana lagi? Kemudian soal berikutnya, mati nanti ininya spidolnya kalau nggak ditutup. Soal berikutnya adalah persediaan akhir barang dagangan 374.400 ya. Nah, kalau di metode fisik ya, balik nih. Kalau metode fisik, maka ada 2 jurnal persediaan barang dagangan. Yang pertama ini nggak dihitung ya, tapi kita ambilnya dari persediaan awal sana sama persediaan akhir. Ini persediaan awal dari mana? Dari saldo ya. Nih, persediaan awal merchandise inventory namanya, seberapa? 520 juta ya. Nah, itu gimana jurnalnya? Ada yang tahu? Kalau bahasa Indonesia, ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagangan ya, itu yang persediaan awal. Terus kalau persediaan akhir pada ikhtisar laba rugi. Nah, gimana jurnalnya? Nah, kita lihat aja langsung aja sini. Income summary ya, jelas tulisannya. Income summary, ada merekkan inventory senilai berapa? Senilai persediaan awal berapa dalam soal? Kondisi inventory, lihat 520 juta ya. Income summary pada merchandise inventory 520 juta. Ini untuk persediaan awal. Dan persediaan yang kedua dibalik merchandise inventory pada income summary itu ikhtisar laba rugi sebesar berapa? Senilai besar yang ada di soal tadi. Di soal berapa? 374.400. 374.400 ya, ingat ya. Ingat, jadi kalau persediaan awal itu income summary pada merchandise inventory dari persediaan awal, kemudian akhir merchandise inventory pada income summary sebesar yang di soal. Nah, selesai untuk soal yang kedua ya.
Kemudian soal berikutnya adalah ini soal yang ketiga ya, tiga penyesuaian dokumen transaksi 29. Ada equipment 600.000, gaji bulan Desember sebesar 3.500.000 akan dibayar tanggal 2 Januari, kemudian listrik dan telepon akan dibayar tanggal 10 Januari. Nah, ini kita buat jurnalnya. Equipment itu artinya perlengkapan, peralatan ya, peralatan. Kita hapus lagi. Di peralatan, karena soalnya tadi sudah tertulis ya, peralatan itu konsultannya 600.000, maka nggak perlu dihitung lagi. Tapi kalau soalnya nggak begitu, bisa dihitung dulu. Nah, gimana jurnalnya? Depreciation, expense pada equipment accumulation depreciation. Nah, ini bisa lihat di awal ya, penjutaan peralatan pada peralatan akumulasi peralatan tetap ya. Seberapa nilainya? 600.000 ya. Depreciation expense pada equipment accumulation depreciation sebesar 600.000 ya, ingat-ingat ya. Kemudian berikutnya, gaji bulan Desember sebesar 3.500.000 akan dibayar tanggal 2 Januari. Berarti ini kita punya hutang ya, hutang biaya atau hutang gaji ya. Ini juga yang di bawah sama, listrik dan telepon dibayar tanggal 10 Januari, berarti juga punya utang. Jadi kita jadikan satu aja. Baik, and salaries expense. Satu lagi, telepon and electricity. Pada expense payable ya, ini sendiri ya, 3.500.000 1 juta dijumlahkan menjadi 4.500.000 ya. Jadi jurnalnya baik ancillaries expense 3.500.000, yang kedua telepon akselerasi 1 juta, pada expense payable senilai 4.500.000. Oke, jadi mengerti ya, lebih enak tatap muka ya. Kemudian kita berikutnya adalah
soal berikutnya ya. Ini udah berakhir berarti soal yang ke 29 ini belum, udah berakhir. Jawabnya ini tadi ya. Nah, kemudian berikutnya adalah dokumen transaksi nomor 30 ya. Ada dua ini ya. Yang pertama, pencatatan PPN income dan W outcome sesuai dengan faktur pajak standar. Maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup, saldonya dipindahkan ke PPN payable. Nah, ini sebenarnya gampang ya, tinggal kita lihat di data saldo PPN outcome sama PPN income. Ini kita lihat PPN income, PPN outcome 92.250 di kredit, income-nya 89.780 di debit. Itu kan di debit sama di kredit, tinggal dibalik aja, yang kredit dipindahkan ke debit, yang debit dipindahkan ke kredit. PPN outcome yang tadi di kredit pindahkan ke debit, PPN income yang di debit pindahkan ke kredit, sisanya dimasukkan PPN payable ya. Nah, kita lihat PPN outcome yang di kredit senilai 97.550.000 ya. Kemudian yang tadi di debit kredit PPN income senilai 89.380 ya. Nah, sisanya ini kan lebih besar outcome daripada income, maka dikurangi PPN payable. Berapa dikurangi? 8.170 masalah ya. Hitung lagi nanti dapat mau habis lagi. Dekatkan aja sini begitu. Ini charger, tantakan lokar. Nah, ini tadi ya, kita cek lagi aja kalau enggak. PPN outcome 97.550 ya. Kemudian PPN income 89.380.000. Nah, kita kurangkan 8.170.000, nggak salah, nanti hitung lagi aja ya. Silakan jurnal ini.
Kemudian soal berikutnya adalah menghitung pajak PPh. Nah, ini agak rumit. Menghitung pajak PPh. Nah, kita di sini kan kita lihat bahwa pajak penghasilan PPh ini adalah perorangan. Dan ketentuannya seperti ini, 5% dari kali penghasilan pajak sampai 25 juta. Seterusnya ketentuannya ya. Nah, gimana caranya? Kita lihat beban gaji ya. Beban gajinya ada berapa? Dan yang dihitung penghasilan gaji karyawan masing-masing. Beban gaji di kaca saldo, beban gaji wage and salaries ya, di 36.300.000. Kita hitung coba. Gajinya ada 36.300.000. Skalanya kebanyakan. Kemudian di penyesuaian seharusnya 3.500.000. Penyesuaian gaji ada berapa tadi? 3 juta 3.500.000. Kita jumlahkan 6 kali 3 9 ya, 39.800.000. Nah, ini yang dihitung ya, 39.500.000. Ini yang dihitung PPh nya. Kita lihat 5% kali, kita lihat tadi sampai 25 juta, berarti 25 juta dulu. 25 juta berarti berapa? Kalau 10%-nya 2.500.000, 2.500.000, 1.250.000. Kalau hitung 2.500.000 kali 10% kan 2.500.000. Jadi kalau separuhnya berarti 1.250.000. Nah, kemudian sisanya dari mana? 3.800.000 dikurang 25 juta. 14 ya. Berarti yang 10% kali 14.800.000. Kalau kita hilangin 3, berapa? 1 juta
50% kali 4.800. Kita lihat. Mau berhenti. Nih, 5% kali 2 juta, 25 juta, 150.000, kemudian sisanya yang tadi 39.800 dikali 25 juta, yang 5 juta tinggal 40.800 dikali 10%-nya 1.480.000. Nah, kita jumlahkan jadi 2.750.000. Nah, baru di jurnal. Nah, jurnalnya tinggal mindahkan aja ya yang ada di situ, income tax expense pada income tax payable, kemudian income tax payable pada prepaid tax, kayak gini. Jelas ya. Nah, ada disimpan ya. Income tax expense pada income tax payable, kemudian income tax payable pada prepaid tax. Nah, semuanya sama ya, 2.730.000. Ya, dipekerjakan sama. Income tax expense pada income tax payable ya, pada income tax payable pada prepaid tax selain 2.730.000. Nah, itu di penyesuaian. Jadi kita lihat hasilnya. Jangan salah nanti, kalau salah penyesuaian maka salah semua. Ini jurnalnya ini orang jelas ya. Ya. Jadi kalau kita bacakan jurnal awalnya, casing bank pada bank servicing pada interest revenue, kemudian store supplies expense pada store supplies, kemudian rent expense pada private rent, kemudian insurance expense pada private insurance, kemudian bad debt expense pada allowance for doubtful debts, dan income summary pada merchandise inventory, dan merchandise inventory pada income summary. Kemudian depreciation expense pada equipment depreciation, accumulation depreciation. Kemudian work and salaries, telephone salary pada expense payable. Dan PPN outcome pada PPN income pada PPN payable. Dan yang tadi income tax expense pada expense tax payable, income tax payable pada prepaid tax. Jelas ya. Coba bawa keluar. Habis punya ya.
tulisannya nggak jelas, tapi ingat-ingat caranya tadi ya. Nah, itu aja masalah ayat jurnal penyesuaian ya. Mungkin hari ini cukup itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.